Saya ulangi sedikit ya. Ini ya, kalau di bidang farmasi itu yang penting untuk suatu obat tuh bagaimana masa efektifnya obat itu kita anggap sampai si konsentrasinya itu setengah dari konsentrasi awal atau disebutnya dengan half lifetime gitu. Jadi kita harus mencari kapan sih butuh waktu berapa lama sampai kemudian konsentrasinya itu akan berkurang setengahnya begitu. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang first order tadi ya, notesnya saya nyalakan. Nah, first order tadi, jadi di sini C0-nya kita pindah ke ruas kiri akan jadi seperti ini, dan kemudian CT per C0 ini sama dengan 0,5 tadi ya, karena dia sampai setengahnya, setengah konsentrasi awal, dia sama dengan eksponen sama min K kali T 0,5 per V. Nah ini kemudian ini kita balikkan tadi ya, kita lenkan dua sisi, maka yang ini jadi len 0,5, yang ini karena ini langsung ini ya diloncat, takutnya kalian bingung. Ini bentar, kali T 0,5. Nah ini kita len dua sisi, di sini di len, di sini juga di len. Yang ini len 0,5 itu 0, ini nih saya di sini ada minusnya. Di sini ada minus 0,69. Di sini tinggal yang di atas itu min K per V kalikan T 0,5. Nah ini minusnya habis. Karena waktu nggak akan pernah ada nilai negatif. Ya, hati-hati di situ. Jadi ini maka nanti T 0,5-nya itu 0,69 dikalikan V per K. Nah, seperti ini. Tinggal nanti V-nya itu adalah volume kompartemennya, K itu adalah konstanta kecepatannya. Tinggal tadi itu ya, yang KC tadi itu loh, yang di kompartemennya tadi. Nanti akan diketahui. Jadi butuh waktu sekian. Nah, ini nanti entah itu second atau hour. Nanti seperti itu. Permisi, Pak. Ya. Tadi yang 0,5-nya itu dari mana ya, Pak? CT per C0 kok bisa 0,5? Ini tadi Helsa. C-nya kan kita kan mau mencari half lifetime, jadi dia setengahnya. Jadi CT-nya itu 0,5 dari C0-nya. Oh iya. Nah, Iya, Pak. makanya CT per C0 sama dengan ini kan 0,5 C0. Yang ini per C0. C0-nya kita sederhanakan, tinggal 0,5. Oh iya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan jika ingin ada yang bertanya. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang ini ada tambahan lagi. Kalau tadi kan ada outputnya sedikit berbeda, delivery atau outputnya sedikit berbeda. Sekarang ada tambahan namanya outflow. Outflow di sini semacam tadi itu yang seperti saya bilang, ada yang keluar tadi, tapi bukan si substannya, tetapi si pelarutnya itu juga ikut keluar. Makanya disebutnya dengan outflow. Itu disimbolkan dengan Q out seperti ini. Nah ini bentuk yang ini ya, lebih kompleks lagi. Kalau di sini nanti kita nggak bisa lagi melakukan penyederhanaan yang dV per dt-nya itu kita anggap kecil. Karena di sini ada outflow, berarti di sini perubahan volume itu juga berpengaruh. Ya, di sini kita anggap volume yang setelah T second itu sama dengan V0 dikurangi Q out dikalikan T. Maka kalau misalnya kita anggap sebagai persamaan diferensial, dia akan jadi dV per dt sama dengan min Q out seperti ini. Nah, karena sekarang tidak kita anggap tidak diabaikan begitu ya, maka di sini kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus, maka di sini akan muncul seperti ini. Yang C dV per dt-nya akan kita ganti min Q out, ini muncul di sini, kemudian yang belakang tetap.
Ini ya, ini ada outflow, ada delivery output yang dia itu berupa konstan. Yang tadi ya, yang zero order, tapi yang pertama nih di sini. Oh, ini first order yang pertama tadi ya. Oke, kalau yang di sini nanti kemudian akan jadi seperti ini. Kita kan pengen cari itu perubahan konsentrasinya nih. Ini yang jadi pertanyaan besar kita nih di sini. Maka kita tinggal pindah ruas beberapa parameter yang ada di ruas kiri, kita pindah ke kanan. Jadi main C kalikan Q out pindah ke kanan, jadi Q out dikalikan C, main H. Baru kemudian dibagi dengan V dari sini. Kayak gitu. Ini. Nah, nanti kalau dari persamaan ini, kalau teman-teman menggunakan, kalau misalnya masih ingat ya, yang dari Matek, ada persamaan diferensial, ada homogeneous solution, particular solution, atau di sini ada complementary solution, dan particular solution, nanti kemudian akan ketemu seperti ini. Di sini tidak akan saya jelaskan lebih rinci bagaimana untuk mendapatkan ini. Teman-teman langsung pakai ini. Atau kalau misalkan mau membuktikan pun juga nggak apa-apa, bisa juga dibuktikan untuk mendapatkan persamaan tersebut. Nah, ini yang first order. Nah, sekarang mungkin kita akan lanjut ke yang kompartemennya lebih dari satu nih sekarang. Oh, ini masih penjelasan dulu. Ini ada tambahan sedikit. Nah, kalau yang ini tuh semacam tadi yang ada Q out-nya, ada outflow-nya, itu di sini digambarkan kalau ada 3 macam kondisi begitu. Jadi ada 3 macam kondisi. Tergantung sama konsentrasi dan juga si konstanta delivery-nya begitu. Jadi di sini bergantung dari ini H dan juga Q out. Jadi di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau si H itu sama dengan C konsentrasi awal dikalikan Q out-nya, maka yang terjadi adalah ini, kondisi yang ada di tengah. Dia terus semacam apa ya, konstan seperti ini, konsentrasinya nggak berubah. Kalau si delivery-nya itu sama dengan konsentrasi dari si substannya, konsentrasi awal dikalikan dengan Q out-nya atau outflow-nya. Ini yang menarik itu yang 2 sama 3 nih. Yang 2 sama 3, yang 2 ini kalau misalkan, ini agak sedikit ribet ya, apa namanya kondisinya. Kita ubah sedikit kondisinya agar lebih memudahkan memahami. Itu kan kondisinya di situ saya tulis di sini ya. H per Q out lebih dari 1. Ini kita ubah menjadi H lebih dari Q out. Ini saya kalikan dengan 1, jadi di sini tinggal konstanta H, kayak gini. Nah, ini sama aja sebenarnya. Nah, kalau si H atau delivery-nya itu lebih besar dibanding yang Q out-nya, outflow-nya, maka yang terjadi adalah konsentrasinya akan semakin berkurang. Begitu. Ini bisa kita buktikan ketika kita masukkan ke sini ya. Jadi kalau misalkan H itu lebih besar dibanding Q out, maka di sini hanya lebih besar dibanding Q out. Berarti yang di sini akan semakin kecil. Oh, kita harus menganggap salah satu konstan ya. Misalkan kita anggap hanya itu konstan. Kalau hanya itu konstan, berarti kan di sini tetap misalkan. Terus kemudian yang bagian Q akan lebih besar dibanding H karena dikurangi sesuatu yang lebih besar. Sebentar. Ini di sini dia saya agak bingung jadinya. Di sini dia akan jauh lebih kecil karena nilainya untuk yang bagian kita anggap sebagai penyebut sama pembilang gitu ya. Bagian yang atas di sini, yang numeratornya, dia nilainya akan semakin kecil karena pengurangnya di sini besar. Karena H itu lebih besar daripada Q out, kita anggapnya. Dan yang bawah, karena Q out di sini lebih kecil dibanding H, maka di sini nilainya akan lebih besar. Anggapannya. Kita nggak perlu tahu nilainya berapa, kita anggap pakai asumsi aja. Maka di sini ketika
sesuatu yang kecil dibagi sesuatu yang besar, maka dia akan bernilai lebih kecil lagi. Yang artinya adalah konsentrasinya akan berkurang. Kayak gitu. Jadi dia akan turun terus. Tapi kondisi ini akan menjadi sebaliknya kalau ini kondisi yang ketiga. H per Q out kurang dari 1. Yang artinya nanti akan sama dengan H kurang dari Q out. Kalau hanya kurang dari Q out, maka yang atas itu kan hanya akan kecil. Maka yang di atas itu akan jadi lebih besar nilainya. Tetapi yang bagian bawah, karena Q out ini di sini nilainya lebih besar, maka dia akan jadi kecil. Yang artinya kalau yang besar suatu yang besar dibagi yang lebih kecil, maka hasilnya lebih besar lagi. Makanya konsentrasinya itu naik. Nah, kayak gini. Nah, ini yang cara menjelaskan 3 kondisi ini. Kayak gitu. Apakah ada yang masih bingung? Ini harus bisa membedakan ya, terutama kondisi kedua dan ketiga. Pak, saya masih bingung maksud dari outflow-nya itu seperti apa ya, Pak? Outflow ini di sini maksudnya adalah kayak tadi yang saya sampaikan ya. Kalau outflow-nya berarti ada perubahan yang menyebabkan perubahan volume. Jadi ada bagian dari kompartemennya, cairan yang ada di kompartemennya itu yang ikut keluar. Jadi bukan cuma substannya saja yang keluar, tetapi dengan si cairan yang ada di dalam kompartemennya. Atau gampangnya bilang ya ada yang bocor gitu. Kalau ada yang bocor berarti kan pasti volume berubah di sana kan. Bukan cuma sesuatu substan tadi yang bisa keluar masuk kayak gitu. Beda dengan delivery atau output. Kalau delivery atau output itu memang yang berpindah cuma si substannya saja, volumenya atau si pelarutnya atau cairannya itu nggak ikut berpindah gitu. Bisa dipahami? Mungkin bisa dikasih contoh, Pak, dari sesuatu apa, substansi apa, outputnya atau delivery-nya apa, outflow-nya apa gitu, Pak, biar saya agak tergambar. Oke. Contoh misalnya gini, saya akan pakai tadi analogi yang saya jelaskan ke Taufik tadi. Kalau misalnya ada suatu bak begitu ya, kemudian dari bak ini tuh ada semacam penyaring yang membuat nanti apa ya, misalkan ada garam di dalam yang kemudian dia itu bisa keluar dengan sendirinya dari bak tersebut. Garam yang bisa keluar dengan sendirinya tanpa mengubah volume dari kompartemennya. Nah, ini yang delivery atau output. Kayak gini. Kalau dia cuma yang keluar cuma garam doang tanpa adanya pengaruh kecepatan, nah itu berarti dia yang ini yang seperti yang sekarang yang H ini doang. Tapi kalau dia dipengaruhi sama kecepatan, nah ini baru yang KC tadi itu. Nah, kalau yang outflow itu berarti kok bak ini ada yang bocor nih gitu. Sehingga volume dari si kompartemennya akan berkurang sebenarnya dia. Jadi volumenya nggak konstan lagi gitu, tapi ada yang berkurang, ada yang berubah. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Terlanjut ya. Oke, sekarang kita masuk yang dua kompartemen. Jadi modelnya ada dua. Nah ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus pegang konsep untuk ini ya, dari masalah anak panah tadi itu. Kalau panahnya itu ngarahnya keluar, berarti dia nilainya negatif. Kalau panahnya masuk, berarti dia nilainya positif. Itu yang harus hati-hati. Sekarang di sini ada dua kompartemen, kemudian di kompartemen yang pertama, ini yang satu-satu ya, yang indeksnya 1 itu ada output, kemudian ada juga yang ini keluar masuk ke kompartemen yang kedua. Kemudian untuk kompartemen yang kedua ada generation, ada yang menghasilkan masuk ke kompartemen yang kedua. Kayak gini. Nah, bagaimana cara kita menuliskan persamaan kinetiknya? Nah, yang harus kita lakukan adalah sebentar, gimana tadi bolpen? Oh, ini. Yang harus kita lakukan adalah
kita fokus ke masing-masing kompartemen. Kita lihat satu kompartemen terlebih dahulu. Misalkan sekarang kita fokus ke kompartemen yang pertama. Saya nyalakan anotasinya. Kita fokus ke kompartemen yang pertama. Nah, di kompartemen yang pertama sama seperti yang tadi. DVC per DT kita kasih indeks 1 karena dia kompartemen yang pertama. Maka kita pecah di sini V1 DC1 per DT plus C1 DV1 per DT. Sama dengan, nah ini ya, hati-hati di sini. Kita lihat, di sini ada output di sini. Berarti dia nilainya minus. K dikalikan C1. Ya. Kemudian di sini ada dua nih anapannya bolak-balik. Kalau ketemu yang seperti ini, kita pilih salah satu. Boleh pakai yang K21, boleh pakai yang K12. Ya. Kalau ini misalkan seperti contoh di sini kita pakai yang atas, K21. Arah panahnya masuk ke kompartemen yang pertama, berarti dia nilainya positif. K21, nah ini dikalikan dengan, nah ini perbedaan konsentrasinya. Kalau K21, maka yang dituliskan di sini adalah C2 min C1. Kalau pakai yang bawah, K12, berarti C1 min C2. Ini juga bisa ditulis begini. K kalikan C1 min K12 C1 min C2. Ini boleh. Boleh juga. Ini benar juga kayak gini. Cuma yang membedakan adalah tanda panah ini plus minusnya sama K-nya. Jadi K21 sama K12 itu nilainya sama sebenarnya. Cuma nanti beda tandanya aja. Kayak gitu. Ini sudah selesai untuk kompartemen pertama. Untuk kompartemen yang kedua, dV2C2 dt V2 dC2 per dt plus C2 dV2 per dt sama dengan, nah ini karena ada generation ini sama dengan seperti delivery atau output yang konstan. Berarti dia karena dia masuk berarti nilainya positif, dia suatu konstanta seperti ini. Kemudian, nah ini ada juga yang keluar masuk ini ketemu ini lagi. Kita pilih salah satu. Kita pakai yang K12. Berarti dia plus di sini. 12 C1 min C2. Nah, ini atau juga boleh jadi G apa setelahnya? Ada yang tahu? Apa yang ini bisa ditulis juga bentuk yang lainnya, berarti G apa di sini? Sama seperti yang ini tadi? Minus, Pak. G minus apa? K21. K21 terus Kali C2 min C1, Pak. C2 min C1. Nah, benar seperti ini. Ini boleh dipilih salah satu sama-sama benarnya. Tinggal teman-teman hati-hati masalah tanda dan juga K-nya ini tadi. Sama yang beberapa yang kalau misalkan pas ujian tuh yang kayak kadang itu saya sendiri waktu ngores itu gregetan kayak salah nulis ininya K21 tapi di sininya C1 min C2. Udah pasti salah kayak gitu. Atau udah benar di sininya tapi tandanya salah. Nah, itu kan jadi salah juga. Jadi harus hati-hati masalah tanda sama fokus dilihat panahnya. Kemudian cara menentukan K12, K21, kita lihat ini dari mana ke mana. Kalau ini dari 2 ke 1 berarti nulisnya K21. Kalau dari 1 ke 2 nulisnya K12. Ya, ingat-ingat nanti. Karena yang menentukan kayak begini itu kita sendiri nantinya. Biasanya kalau di soal cuma diketahui kalau konstanta kecepatannya itu sekian. Nah, itu ya itu untuk ini juga untuk ini, tapi nanti yang membedakan cuma arahnya kemana, kemudian nanti nilainya plus atau minus gitu. Kalau ketemu di soal. Pak, yang generation itu maksudnya gimana ya, Pak? Kalau generation di sini berarti ada sesuatu yang kemudian menghasilkan substan yang sama dengan yang ada di dalam kompartemen. Contoh misalnya, kalau di dalam kompartemen itu kita anggap konsentrasi yang menjadi substan fokus kita itu adalah misalkan garam NaCl gitu ya. Nah, berarti generation ini adalah ada sesuatu yang kemudian menghasilkan garam NaCl dan itu masuk ke dalam kompartemen itu. Kayak gitu.
Mirip tuh. Berarti dia juga mempengaruhi konsentrasinya nanti ya, Pak? Iya, nanti bisa mempengaruhi konsentrasi yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Tapi dia nggak mempengaruhi volume, karena dia cuma si substan tadi itu aja yang masuk ke dalam kompartemen. Jadi nggak menambah volume kompartemennya. Dianggapnya seperti itu. Oh iya, baik Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa kita lanjut? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu tadi yang outputnya kenapa hanya C1 ya, Pak? Yang C2-nya tidak ada. Oke, karena ini tadi Taufik, dia si panah output ini cuma dari kompartemen pertama saja. Walaupun memang berhubungan sama kompartemen kedua, tetapi di sini kita anggapnya si output ini munculnya cuma dari kompartemen yang pertama saja. Kayak gitu. Jadi nggak ada pengaruh dari kompartemen kedua. Yang muncul ada C1 sama C2 itu kalau yang ada hubungan seperti ini, memang ada panah bolak-balik kayak gini, itu baru nanti akan muncul C1 dan C2. Tapi kalau memang cuma yang keluar aja, atau kayak misalkan entah ini output atau generation, atau ada satu lagi itu ada istilahnya itu elimination, nanti itu benar-benar cuma dari tempat kompartemen itu berasal gitu. Nggak dipengaruhi sama kompartemen lain. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau ada kompartemen banyak begini, kita lihat per masing-masing kompartemen. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini saya hapus dulu. Nah, nanti di akhir akan ada satu tugas. Semoga kita bisa nyampe sana. Nah, ini ada satu tugas tambahan. Nanti saya minta tolong teman-teman membuat persamaannya seperti ini ya. Membuat persamaannya yang seperti ini. Saya akan gambarkan bentuk kompartemennya di bawah sini. Jadi akan ada, kita akan lanjut, tapi konsepnya sama. Kita akan pakai 3 kompartemen. Oke. Ini kita anggap kompartemen yang pertama, ini kompartemen kedua, ini kompartemen ketiga. Di sini ada V1 C1, V2 C2, V3 C3. Kalau di sini ada suatu konstanta. Dari 1 ke 2, berarti di sini saya nulisnya bagaimana? K12. K12. Oke, kalau ini kebalikannya K21. Kalau yang di sini? K23. K23. Yang ini tinggal kebalikannya K32. Kemudian ada satu di sini, generation. Kemudian di sini ada output K-C1. Kemudian di sini juga ada output. Ini K-nya, ini K berapa ya? Saya anggap sebagai K1 deh ini ya di sini ya. Yang di sini K3, C3. Nah, tugasnya adalah tolong buatlah persamaannya, persamaan kinetiknya untuk 3 kompartemen ini. Sama seperti yang ini. Tapi nanti mungkin ini ya,
apa namanya, hati-hati masalah tadi itu, masalah tanda, kemudian indeksnya, angka-angkanya, tadi itu lebih detail lagi. Nanti yang ini tugasnya dikumpulkan bareng dengan tugas yang ada di akhir nanti. Ini generation di sini ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita clear, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih detail. Di sini contoh kasusnya yang saya angkat. Untuk besok, besok kan kita ada pengganti lagi nih, jam ketiga 4. Kalau yang besok saya akan coba tetap kita akan membahas kinetic modeling, tapi langsung ke kasus gitu. Dari sisi hitung-hitungannya, tetapi yang sekarang dari sisi konsepnya terlebih dahulu. Nah, di sini kasus tentang kinetic modeling yang paling sering ditemui itu biasanya tuh tadi ya berkaitan dengan obat, tetapi kalau dari sistem sirkulasi itu contohnya yang paling gamblang itu adalah tentang hemodialisa. Jadi kita anggap di sini orang yang harus cuci darah, darahnya harus ada substan yang harus dihilangkan, yang kemudian darah itu harus dikembalikan ke dalam tubuh pasien, begitu ya. Itu seperti ini. Jadi dari darah dari pasien dia akan masuk ke pompa darahnya dulu untuk dikeluarkan, kemudian dikasih zat antikoagulan, ya, dikasih zat antikoagulan di sini biar dia tidak menggumpal darahnya, kemudian baru masuk ke membran dialiser, ke alat dialisernya. Ada membran yang kemudian dia akan menyaring di sini, dan dia itu ada di sini ada namanya cairan dialisat. Cairan dialisat ini adalah cairan yang konsentrasi istilahnya konsentrasi yang kandungan-kandungan yang di dalamnya itu mirip dengan yang ada di darah, tetapi dia konsentrasinya itu lebih rendah sehingga akhirnya apa yang akan dibuang dari darah pasiennya itu mampu mampu berpindah dari dalam darah pasien menuju ke cairan dialisatnya. Harapannya seperti itu. Yang di sini yang akan dibuang adalah urea. Biasanya itu urea sama kreatinin. Biasanya itu dua itu yang paling sering dicek gitu ya. Nah itu nanti harapannya si yang akan dibuang akan masuk ke dialisat, baru kemudian dari dialisat ini akan dikeluarkan begitu ya. Jadi yang kotorannya gitu dikeluarkan. Setelah itu harapannya adalah darahnya itu sudah bersih, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah pasien lagi. Nah itu alur dari proses hemodialisis. Hemodarah dialisisnya ini tadi proses penyaringannya tadi itu. Ininya mungkin tidak perlu saya jelaskan sekarang. Ini lebih ke ini ya, sebenarnya konsentrasinya, bagaimana waktunya, begituan. Nah ini yang lebih menariknya kalau kita di sini. Kita akan melihat bagaimana kinetika urea ketika dia akan dikeluarkan dari tubuh manusia. Nah ini kalau ini sekarang anggapannya satu tubuh itu adalah satu kompartemen gitu, satu kompartemen dia dengan volume tertentu dan konsentrasi tertentu. Dia ada generation di sini, ada yang menghasilkan ke dalam si kompartemen ini, kemudian ada juga yang dikeluarkan. Keluarkannya dia berupa delivery, makanya dia di sini KC gitu ya. Kemudian juga ada outflow gitu. Outflow-nya di sini berasal dari tadi itu karena ada cairan yang dikeluarkan ya, darahnya juga ikut keluar, makanya di sini juga ada outflow. Untuk ultrafiltrasi biasanya. Nah ini makanya ultrafiltrasinya dV per dt itu nggak nol, nggak kecil seperti tadi, tapi dia di sini ada nilainya kayak gitu. Nah sekarang untuk K di sini, K yang ada di delivery atau output ini ada dua macam. Yang seharusnya K ini berdasarkan dari ginjal dan juga dari dialisernya. Cuma karena pada orang yang mengalami gagal ginjal itu sudah nggak bekerja ya ginjalnya, makanya di sini cuma K dari dialiser aja yang bekerja, sehingga akhirnya benar-benar cuma dipengaruhi sama kal dialiser aja di sini. Karena dianggapnya 0. Kayak gitu. Ini secara konsep aja ya. Maaf, Pak, mau tanya dulu. Ya, silakan. Tadi variabel K itu merepresentasikan apa ya, Pak? Lupa. Kecepatan, velocity constant, atau konstanta kecepatan. Jadi
delivery atau output yang di sana dipengaruhi sama konsentrasi. Kan tadi ada dua macam, ada yang H, ada yang KC kan. Kalau H itu ya sekedar ya udah cuma keluar si substannya aja tadi yang miligram, mikrogram kayak gitu. Tapi kalau K di sini dia adalah konstanta kecepatan. Jadi dia satuannya bisa mikrogram per hour, mikrogram per menit kayak gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Yang dia dipengaruhi sama si konsentrasi. Oke. Nah, kalau dari ini ya, dari ini yang tadi yang saya tunjukkan seperti yang sebelumnya, yang ini grafik yang muncul di sini itu dari hasil penelitian begitu ya. Jadi secara overtime konsentrasi yang ada di dalam darah itu bagaimana? Jadi di sini ada merah sama biru. Dan di sini selama 4 jam misalkan dialisis selama 4 jam itu bagaimana gitu ya. Sama seperti yang ini juga. Dari sisi konsentrasi dia berkurang terus, tapi bagaimana dari sisi volume? Apakah kemudian volumenya ini mampu dipertahankan tetap atau bagaimana? Nah, itu yang kadang agak susah untuk mengontrolnya karena kan kalau untuk volume dia ngalir terus nih darahnya, jadi ada yang keluar berapa, yang masuk berapa kayak begitu. Ini masih sama seperti yang tadi. Kalau tidak ada ultrafiltrasi, maka dV per dt itu nilainya 0. Sama seperti tadi ya, dV per dt dia sangat kecil perubahan volumenya, maka dia dianggap kita abaikan begitu. Kita cuma melihat perubahan konsentrasi saja. Nah, kalau untuk yang perubahan konsentrasi saja, nanti akan muncul seperti ini. Ini mungkin akan lebih jelas, besok akan saya jelaskan. Di sini langsung dalam bentuk jadinya kayak gini gitu ya. Jadi nanti akan ketemu bentuk seperti ini. Akan ada dua komponen yang depan sama komponen yang belakang. Komponen yang depan ini itu adalah komponen eksponensial. Jadi dia itu awalnya turun, tapi sampai nilai tertentu kemudian dia naik secara linear. Nah, ini tuh semacam apa ya? Penggabungan kalau misalkan ada dua komponen seperti ini. Dan ini biasanya muncul kalau ada gabungan ini ya, gabungan bentuk treatmentnya. Mungkin besok akan lebih jelas. Jadi maksudnya seperti apa? Kayak gini, kalau yang kita akan temui besok, misalkan apakah sama ketika kita minum obat itu minum secara oral, pakai tablet gitu ya, sama kemudian disuntik. Kira-kira sama nggak ininya responnya, seberapa cepat efeknya, kira-kira sama apa enggak ya? Beda, Pak. Bedanya bagaimana kira-kira? Kalau yang disuntik itu menurut saya dia langsung menyebar melalui darah gitu, Pak. Cuman kalau dalam tablet otomatis dia harus melalui proses pencernaan lagi gitu sih, Pak. Kalau menurut saya. Nah, benar, konsepnya benar seperti itu. Karena kan yang membawa nanti si obat untuk menuju ke sasarannya atau tempat si obat itu akan bereaksi kan darah gitu ya. Sehingga ketika disuntikkan secara intravena atau intramuskular itu akan jauh lebih cepat untuk dicapai efeknya dibandingkan secara per oral istilahnya. Kalau oral nanti kan harus masih diserap, entah itu diserapnya di lambung ataukah di usus, baru kemudian akan masuk ke sistem pembuluh darah gitu ya. Sedangkan kalau misalkan secara tadi ya intravena atau intramuskular itu memang langsung ke pembuluh darahnya atau yang dekat dengan pembuluh darahnya sehingga jauh lebih cepat efeknya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi persamaannya. Itu yang akan kita bahas besok pagi. Dan itu akan mempengaruhi grafik-grafiknya seperti ini. Ini akan lebih menarik besok. Besok akan saya jelaskan lebih detail untuk ini. Oke, nah ini sekarang kita lihat lagi, tetap masih kinetika urea, tapi di sini dianggapnya dua kompartemen di sini ya. Ada kompartemen namanya plasmatic volume dan extra plasmatic volume. Nah di sini dengan menggunakan konsep yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dan kemudian ketika digambarkan konsentrasinya bisa dilihat di situ C1 dan C2 bagaimana perubahannya.
kita akan lihat fokus di C1. Konsentrasi di sini adalah konsentrasi zat yang ingin dibuang. Yang dalam artinya over time dia harusnya berkurang begitu ya. Dan bisa ditunjukkan bahwa di C1 itu sudah jauh berkurang dari kondisi awalnya, itu konsentrasi sekitar 3, sekian pada setelah berapa jam? 6 jam, 4 jam, itu menjadi sekitar 0, sekian. Apakah kita masih punya waktu? Oh, tinggal 8 menit. Nah, saya akan coba semoga nutut ya. Oke, misalnya ada soal seperti ini. Soalnya seorang pasien di sini harus diberikan obat secara intravena. Secara intravena yaitu obatnya 200 mg selama 10 menit. Kemudian pasien ini memiliki hematokrit 40%. Ada yang tahu apa itu hematokrit? Ada yang pernah dengar mungkin? Berhubungan sama hemoglobin enggak, Pak? Ada kaitannya, benar. Ya, ada hubungan sama hemoglobin. Kapan biasanya hematokrit ini diukur? Mengukur sel darah merah, Pak. Nah, benar. Itu kapan? Biasanya pas lagi sakit apa nih? Biasanya diukur hematokritnya gitu. Anemia, Pak. Anemia kurang umum kalau anemia. Ada lagi satu yang memang habis itu paling sering dipakai itu ini sebagai ukuran dia bermasalah atau tidak. Demam berdarah. Nah, benar, demam berdarah. Jadi ketika orang DBD itu yang dicek tuh hematokritnya, seberapa banyak volume sel darah merahnya dibandingkan volume total darahnya. Nah, itu sangat apa ya? Sangat penting di sini karena ketika si sel darah merahnya ini terlalu sedikit sehingga nanti yang membawa oksigen akan semakin sedikit dan itu akan berbahaya bagi si pasien kayak gitu. Nah ini tadi ya kita kembali ke apa namanya soalnya pasiennya punya hematokrit 40%, berarti 40% dari volume darahnya itu adalah sel darah merah. Jadi di sini misalkan volume darahnya 6 liter, yaitu 40%-nya adalah sel darah merah. Kemudian si obat yang disuntikkan itu mampu bermigrasi ke sel darah merah dengan kecepatan 150. Nah ini sebenarnya kurang ini ya, kurang begitu logis kalau angkanya. Tapi anggap aja ini sebagai ini ya, pelatihan aja. Tapi kalau realnya kayaknya nggak seperti ini sih ininya angka-angkanya. Obatnya mampu bermigrasi ke red blood cell atau sel darah merah dengan kecepatan 150 mili per menit. Kemudian obat itu juga mampu bermigrasi keluar dari plasma menuju ke bagian organ yang lain dengan volume 25 liter. Nah, kalau 25 liter ini anggapannya udah yang di seluruh tubuh gitu ya. Volume ini, tapi sebanyak ini ya. Tapi nggak apa-apa, coba dulu. Kemudian dengan transport coefficient between plasma and organ tissue maksudnya itu organ yang lain tadi itu ya, itu 180 mili per menit. Nah, dengan kondisi seperti ini kita diminta untuk membuat model kompartemennya dan juga mencari persamaannya tadi itu. Yang pertama, soal pertama, gambarkanlah model kinetik yang menggambarkan kinetika dari obat tersebut dan menggambarkan parameter-parameter pentingnya. Nah, kalau untuk yang seperti ini, bentar, mana tadi? Oh ini. Untuk yang pertama, anotasinya saya nyalakan dulu. Untuk yang pertama, jadi teman-teman harus menggambarkan kompartemennya dulu. Ada berapa kompartemen? Ingat-ingat tadi di soalnya. Obatnya masuk melalui intravena, berarti dia akan masuk langsung ke darah sebenarnya kan. Seperti yang saya bilang tadi, pertama masuk dia akan masuknya itu kalau darah dia akan ke plasma. Ya, jadi kompartemen pertama itu adalah plasma. Dari plasma dia bisa kemana aja nih si obat. Ini kalimat ketiga, obatnya mampu bermigrasi ke red blood cell, jadi dia itu bisa ke RBC. Ini adalah kompartemen kedua.
Kemudian bisa juga kemana lagi? The drug may also migrate out of the plasma towards a part of the organ. Jadi dia juga bisa keluar ke organ lain gitu ya. Kita anggapnya tulisnya organ di sini. Nah, jadi kompartemennya ada 3. Ada plasma, ada RBC, sama organ. Kemudian kita tuliskan parameter-parameter pentingnya. Oh ini ya, kalau ada begini itu harus panahnya double ya, keluar masuk. Yang masuk itu adalah intake. Intake-nya di sini adalah 200 mg per 10 menit. Kemudian apa lagi? Hematokrit 40%. Hematokrit 40%. Itu artinya adalah V RBC itu 40/100 dikalikan V total. V totalnya berapa? 6 liter. 0,4 dikalikan 6. 2,4 liter. Jadi di sini V-nya 2,4 liter. Sisanya apa? Nah, sisanya ini dianggap V-nya punyanya si plasma. V plasma 6 dikurangi 2,4. 3,6 ya. Jadi V plasmanya di sini 3,6 liter. Kemudian ada apa lagi informasi yang bisa ditambahkan? Volume organ lain dianggap 25 liter. Kemudian kecepatannya. Nah, di sini nih. Ini bisa kalian anggap sebagai kompartemen 1, yang ini kompartemen 2, yang ini kompartemen 3. Di sini berarti ada K12, di sini ada K21. Di sini yang ke atas berarti K13, yang di sini K31. Nah, kasih aja keterangan misalkan. K12 sama dengan K21 itu 150 ml per menit. K13 sama dengan K31 itu sama dengan 180 ml per menit. Nah, ini untuk menjawab yang A. Yang nomor 1. Jadi digambarkan sekaligus ditambahkan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan si model kompartemennya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, nah ini tinggal 1 menit ya, bentar ya, sampai ini selesai tinggal dikit. Nomor 2, nah nomor 2 ini baru yang tadi itu teman-teman harus menjabarkan ini ya. Di masing-masing kompartemen. Dijabarkan persamaannya bagaimana seperti yang tadi itu. Hati-hati masalah tanda dan ini apa indeksnya kayak begitu. Kemudian ada pertanyaan ketiga nih yang tambahan di sini. In case that the drug is eliminated by the kidney with a speed which is proportional with the concentration, how will this change the mass balance equation and indicate this change on the drawing of the kinetic model? Jadi kita diminta kalau misalkan nih ternyata obatnya dieliminasi oleh ginjal, jadi bagaimana kemudian akan merubah persamaannya dan juga gambar di model yang sudah kita punya. Nah, kita anggap di sini karena dieliminasi oleh ginjal, di ginjal itu kan yang disaring itu kan juga darah ya. Jadi kita anggap yang dari plasma di sini ada eliminasi. Ini yang tadi belum ya. Jadi di sini dari plasma nanti keluar ada E. Eliminasi yang dia di sini itu dipengaruhi oleh tadi ya, ada konsentrasi. Berarti ada K dikalikan C1 seperti ini. Efeknya apa di persamaan? Nanti yang efeknya adalah di sini di bagian persamaan yang di C1V1 ini, maka nanti akan ketambahan min K kalikan C1. Yang artinya di sini ada eliminasi. Tinggal kayak begitu bedanya nanti. Yang min kali C1 untuk nomor 3 itu di ruas kirinya ya Pak, atau di kanan? Di kanan yang bareng sama KK yang lain. Kalau di ruas kiri kan hubungannya cuma yang C sama V.
Oh ya kan? iya. Untuk yang ini kompartemennya nggak ada outputnya atau gimana, Pak? Ini nggak ada sih ini kalau ini permintaan dari soalnya tidak ada informasi itu. Jadi Oh, benar-benar berarti nanti bisa ya Pak kalau nggak ada outputnya? nggak apa-apa. Jadi istilahnya mungkin kalau kayak gitu in reality sebenarnya kan selalu ada ya, cuma mungkin karena perubahannya kecil biasanya nggak dianggap atau mungkin kecepatannya kecil sehingga dianggap nggak ada perubahan kayak gitu. Oh iya, baik Pak. Untuk lebih detailnya mungkin akan saya bahas besok ya, besok pagi jam ke-3-4 untuk nomor 2 sama 3, biar teman-teman tahu detailnya seperti apa. Dan besok saya akan fokus ke satu kasus begitu ya. Nanti akan saya kirimkan papernya. Papernya paper lama, tapi di situ penjelasannya rinci. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada orang minum obat secara tablet itu bagaimana profil obatnya, bagaimana perubahan konsentrasinya. Kalau secara intravenal itu kayak gimana perubahannya. Nanti akan ada penjelasannya. Itu akan kita bahas besok pagi jam ke-3-4. Sebelum saya tutup, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, untuk tugasnya tadi berarti yang bangun model tadi sama yang ini ya Pak, apa gimana? Tugasnya ini, ini assignment di sini. Oh, ya. Tugasnya ini apa besok aja nggak apa-apa, jadi dikumpulkannya minggu depan. Berarti ada 2 ya Pak, yang ini sama yang tadi? Iya, benar. Ya, terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya. Ya, jadi untuk PHL besok itu jam 3.4 untuk anak-anak yang biomaterial ada ini Pak, kelas pengantar rekayasa jaringan. Kelas biasa atau pengganti? Kelas biasa Pak. Oh, pada nggak bisa berarti atau gimana? Atau mungkin bisa minta tolong ganti yang lain? Kemarin siapa yang kontak saya? Nafisa. Nafisa ada? Apakah ada Nafisa? Ini cuma 45 nih yang hadir. Nggak ada nih Nafisa. Nah, mungkin nanti berarti kalau memang besok nggak bisa, ini ya, minta tolong nanti kontak Nafisa untuk cari jadwal lain. Kira-kira banyak kosongnya hari apa? Baik Pak. Jadi untuk besok itu cuman jam 3.4 saja Pak untuk yang biomaterial. Oke, nah sebenarnya kalau pagi atau setelahnya itu pun saya juga kosong. Kalau misalkan memang mau bisa besok. Nanti Baik, mungkin Pak. Nanti... ini ya Pak, minta tolong rundingan dulu nanti biar Nafisa minta kontak saya gitu ya. Baik Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Adin, sama-sama. Yang lain? Ada lagi? Belum ada Pak, sudah cukup. Oke, kita tinggal lihat besok ya. Minta tolong nanti segera dikabari apakah bisa besok kira-kira jam berapa atau mungkin perlu hari lain. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.